Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Sampai dengan malam ke-21 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih digerakkan hati kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hikmahnya kenapa Allah tidak menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar itu di dalam Al-Quran, dan Rasul pun tidak menyebutkan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Karena kalau dikatakan di dalam Al-Quran tanggal sekian malam Lailatul Qadar itu, atau dikasih tahu sama Rasulullah hari ini tanggal sekian, malam kesekian malam Lailatul Qadar itu, maka masjid ini hanya ramai pada malam tersebut. Nah, Allah tidak menceritakan itu supaya kenapa? Supaya kita terus mengisi bulan Ramadan ini di malam-malam harinya untuk mengisi qiyamul lail, mengisi amal ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Itulah hikmahnya kenapa Allah tidak menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar itu. Ulama hanya berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17 Ramadan, karena berdasarkan dalil wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Terjadinya perang Badar itu pada malam Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, karena sudah 20 malam ini sudah banyak ustadz-ustadz penceramah kita yang menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, amaliyah-amaliyah apa saja yang perlu kita lakukan. Mungkin Ramadan ini bisa juga menjadi habitat kita, membentuk kebiasaan diri kita. Dalam suatu penelitian, seorang manusia itu jika dia melakukan satu kebiasaan selama 16 kali saja, maka dia akan terus membawa kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi kalau kebiasaan kita di bulan Ramadan ini selama 1 bulan kita dikasih, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, insya Allah di luar bulan Ramadan itu akan terbawa terus. Makanya Allah kasih Ramadan ini 30 hari, bukan hanya sehari 2 hari Bapak Ibu, 30 hari. Jadi itu sudah cukup untuk membentuk kebiasaan kita dari yang buruk sebelum Ramadan, kemudian di bulan Ramadan kita melakukan hal-hal kebaikan. Lepas bulan Ramadan, kebaikan tersebut terus kita lakukan. Jadi manusia itu, Bapak Ibu, seperti botol minum ini. Botol ini kalau diisi air harganya 3.000. Kalau isinya madu bisa sampai 100.000. Kalau isinya comberan tidak ada harganya. Kalau isinya cukup pempek tergantung. Kalau pempeknya enak mahal. Cuman slogan orang Palembang itu cuko dak becuko tengah duo. Jadi kalau tidak pakai cuko tidak apa-apa. Jadi manusia itu seperti botol ini. Kalau kita membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan berkualitas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi kamu yaitu ialah yang paling bertakwa. Puasa Ramadan ini tujuannya adalah membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, la'allakum, mudah-mudahan artinya di situ. Bukan supaya kamu bertakwa, tapi la'allakum. La'alla di sini artinya kalimat harapan. Mudah-mudahan agar kamu bertakwa. Jadi bukan sebab Ramadan itu, puasa kita itu membuat kita bertakwa, tapi amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di Ramadan itulah yang membuat kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang manusia ini Bapak Ibu, ketika melakukan kebaikan selalu ingin diingat orang. Tak perlu kita melakukan kebaikan itu ingin diingat orang. Ikhlaskan saja karena Allah. Karena puasa ini sendiri ibadah sirriyah, melatih kita melakukan sesuatu perbuatan yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari filosofi kopi dan gula Bapak Ibu. Kalau kopi itu terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula, Pak. Karena gulanya terlalu sedikit. Kalau kopi itu terlalu manis sehingga rasanya kayak kolak, siapa yang disalahkan? Gula juga yang disalahkan karena takaran gulanya terlalu banyak. Tapi kalau takaran gula dan kopi itu seimbang sehingga membuat rasa kopi menjadi mantap, siapa yang dipuji? Kopinya mantap. Kita akan mengatakan kopinya mantap, bukan gulanya yang kita puji. Kemana gula yang memberikan andil sehingga membuat rasa kopi menjadi mantap? Terlupakan kebaikan gula. Tapi seandainya kalau sudah berhubungan dengan penyakit, siapa yang disalahkan? Gula yang disalahkan. Orang akan menyebutnya penyakit gula. Itulah kita diajarkan dari situ bahwa lakukan saja kebaikan meskipun orang tidak mengingat kebaikan-kebaikan kita itu. Gula memberikan rasa manis kepada kopi, tapi orang tidak menyebutnya kopi manis. Gula memberikan rasa manis pada teh, tapi orang tidak menyebutnya kopi teh gula. Orang hanya menyebutnya teh manis. Gula menyebutkan rasa manis, memberikan rasa manis pada roti, tapi orang tidak menyebutnya roti gula. Kita sering menyebut, ibu-ibu sering menyebut sirup marjan, sirup ABC. Padahal bahan dasar sirup itu adalah gula. Maka Bapak Ibu sekalian, contohlah gula yang selalu memberikan rasa manis pada benda apapun yang membutuhkannya, selalu memberikan manfaat pada siapa saja yang membutuhkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Hiduplah seperti gula yang memberikan manfaat kepada siapa saja. Tapi jangan hidup terlalu banyak gula, nanti bisa kena penyakit diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.